Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sube. Saya dari Sumatera Utara. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika masih duduk di kelas 1 SMA. Nah, pengalamannya itu di rumah saya sendiri. Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Saya punya 1 abang dan 2 adik perempuan. Nah, pada saat itu ayah saya sudah setahun merantau di negeri jiran, yaitu Malaysia. Sementara abang saya yang bersekolah di SMK sedang melakukan praktik kerja lapangan atau PKL di kota Medan. Jadi yang ada di rumah itu hanya saya, ibu, dan 2 adik saya. Pada suatu hari, kedua adik saya sakit DBD. Nah, itu mungkin karena pada saat itu musim hujan dan banyak nyamuk ya. Dan lokasi rumah saya memang dekat dengan hutan karet. Sementara di sekeliling rumah saya juga banyak tanah kosong yang ditumbuhi ilalang. Jadi memang lokasi rumah saya itu berada di ujung kampung. Masih jauh dari jalan utama. Balik lagi ke adik saya. Nah, akhirnya setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, kedua adik saya diperbolehkan pulang. Di malam harinya, ibu saya menyuruh saya mengangkat kasur ke ruang tamu. Lalu ibu saya bilang, "Kita tidur di ruang tamu ya, semua rame-rame." Kemudian saya pun menggelar kasur, terus memasang kelambu. Nah, jadi posisi tidur kami itu urutannya ada ibu, 2 adik perempuan saya, lalu saya tidur di ujung di dekat jendela depan rumah. Jadi saya itu pas di dekat tirai jendela yang panjang. Tirainya itu terbuat dari kain. Nah, malam hari itu tiba-tiba petir menyambar dan hujan turun dengan deras. Kemudian tidak lama listrik padam. Di sini memang sudah biasa kalau hujan petir, listrik pun ikut dipadamkan. Nah, sekitar tengah malam, mungkin udah lewat dari jam 12 malam ya. Hujan pun semakin deras. Nah, pada saat itu saya memang sudah tidur. Namun tiba-tiba kain jendela yang dekat saya itu naik sampai ke atas. Saya yang kaget karena ada hembusan angin juga, itu langsung loncat ke arah ibu saya. Sementara itu sepertinya ibu saya itu memang sudah terjaga ya. Jadi ibu mungkin gak tidur gitu. Nah, malam itu juga masih gelap ya, karena listrik masih padam. Cahayanya hanya dari lampu teplok gitu. Lalu kejadiannya berlanjut. Kami mendengar, saya dan ibu saya, adik-adik saya juga mendengar ada suara perempuan seperti nangis di tengah derasnya suara hujan. Jadi samar-samar gitu. Tapi kemudian ada suara anjing yang menggonggong tepat di sebelah rumah kami. Ada 2 anjing kalau saya dengar suaranya. Tuh saut-sautan. Sepertinya kedua anjing itu melihat sesuatu gitu. Saya pun bisik-bisik sambil ketakutan ya, tanya sama ibu, "Itu apa, Bu?" gitu. Tapi ibu suruh kami udah doa aja, banyak istighfar biar cepat pergi gitu. Suasana malam itu menurut saya
benar-benar sangat mencekam dan menakutkan. Dan sekitar hampir 10 menitan ya, akhirnya suara anjing itu berhenti. Lalu suara tangisannya hilang. Lalu perlahan-lahan tirai jendela turun kembali seperti semula. Nah, saat itu juga hujan reda. Saya yang pada saat itu masih kaget, takut, dan heran dengan apa yang kami alami, kemudian disuruh ibu untuk kembali tidur. Ibu bilang, udah tidur semua. Tapi karena saya masih takut, saya pun menjauh dari tirai jendela. Saya merapat ke arah kedua adik saya. Jadi saya takut juga itu kejadiannya terulang lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya gak ada. Nah pagi itu saya juga sekolah kayak biasa. Ibu dan adik saya juga di rumah. Jadi dalam hati saya itu masih bertanya-tanya ya, karena kayak tirai jendela yang tertiup angin sampai ke atas itu benar-benar gak pernah sampai segitunya gitu. Walaupun ada ventilasi udara, tapi itu aneh. Itu betul-betul kayak adegan-adegan di film hantu gitu. Tambah suara tangisan perempuan itu dari mana? Dan anjing yang menggonggong itu juga di rumah kami itu gak pernah didatangi anjing gitu. Itu anjing siapa juga saya dan ibu dan adik-adik saya juga gak tahu. Itu saya kepikiran terus selama sekolah. Nah akhirnya saya dengar cerita dari orang di kampung saya. Ternyata sudah 3 malam ada sosok perempuan yang memakai baju putih, rambut panjang, sambil menangis keliling kampung. Konon katanya itu kuntilanak yang berasal dari sebuah pohon yang ada di depan rumah kosong. Nah ternyata pohon itu ditebang oleh seorang yang ada di kampung kami. Di hari ketiga itulah sosok perempuan itu datang ke rumah saya. Kemudian akhirnya saya juga mendengar bahwa sosok itu ternyata sekarang tinggal di sebuah gundukan tanah di dekat hutan karet. Dan yang bikin saya kaget, ternyata gundukan itu hanya berjarak 100 meter dari depan rumah saya. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.